Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita pada kesempatan di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara pengajian majelis ilmu menyongsong bulan Ramadan. Kita membahas tema-tema keilmuan, tema-tema pembahasan bagaimana mempersiapkan diri sebelum menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa malam lagi. Yang mana pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah, kita akan masuk ke pembahasan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Yang mana pada sebelumnya kita membahas tentang Qiyamul Lail secara umum, ya. Qiyamul Lail secara umum, kemudian kemarin membahas tentang sholat witir, kemudian sekarang kita membahas tentang Qiyamul Ramadan atau yang tidak asing di telinga kita, yaitu sholat tarawih. Di dalam kitab yang kita bahas, di kitab Sahih Fiqh Sunnah, dikatakan di sini, sholatut tarawih sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa'i fi Ramadan. Salat tarawih hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki, perempuan, ya, dan perempuan di bulan Ramadan. Dan ini termasuk dari syiar agama Islam yang sangat tampak ketika datang, ya, waktu-waktu khususnya, yaitu ketika bulan Ramadan. Cuman mungkin agak berbeda nanti di bulan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang. Bisa jadi syiar sholat tarawih ini tidak terlalu tampak sebagaimana biasanya, karena memang, ya, karena musibah yang sedang kita alami sekarang, wabah yang sedang kita hadapi, untuk sementara menghalangi kita untuk bisa sholat tarawih secara berjamaah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi walaupun seperti itu, ya, tetap dilakukan di rumah, ya, di rumah masing-masing bersama keluarga, bersama ibu, bapak, bersama istri, atau bersama suami, atau bersama anak-anaknya. Jadi walaupun seperti itu bukan berarti kemudian pelaksanaan sholat tarawih dihilangkan secara mutlak, tidak. Tapi cuman dipindah pelaksanaannya, yang biasanya mungkin berjamaah di masjid, di musola, sekarang di rumah masing-masing. Ya. Dan sholat tarawih banyak keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan atau berdiri di bulan Ramadan, maksudnya mendirikan malam Ramadan, di sini tarawih, didasari iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan Nabi sendiri, Nabi SAW pernah mempraktekannya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nabi SAW pernah mempraktekannya dengan beberapa sahabat di sebagian malam, ya, tidak di seluruhan malam tapi di sebagian malamnya. Walam yuwazib 'alaiha khasyata an tuktab alaihim faya'jizu anha. Jadi Nabi SAW memang pernah melakukan beberapa kali sholat malam di awal waktu, atau sholat malam ketika di bulan Ramadan. Namun Nabi tidak melakukannya berturut-turut, maksudnya tidak melakukannya secara berkesinambungan, hanya beberapa waktu saja, kemudian Nabi memberhentikannya. karena ditakutkan akan diwajibkan kepada umat Islam
sedangkan mereka nanti kalau diwajibkan maka akhirnya tidak mampu untuk mengerjakannya. Dan hadis itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah dikatakan di sini bahwa Nabi SAW shalla fil masjidi fa shalla bi salatihin nas. Nabi SAW ketika bulan Ramadan beliau melaksanakan sholat lail di masjid. Akhirnya kemudian beberapa sahabat menjadi makmum beliau di belakang beliau. Thumma shallal qabilah fa kathuran nas. Kemudian karena di malam pertama Nabi mengizinkan para sahabat bermakmum, sahabat-sahabat tadi kemudian bisa jadi memberitahu teman-teman yang lain. Akhirnya di malam setelahnya jumlah jamaah semakin banyak. Tsumma ijtama'u tsalitsah falam yakhruj ilaihim. Karena jamaah semakin banyak, di malam yang ketiga para sahabat sudah nunggu di Masjid Nabawi. Ditunggu-tunggu tapi ternyata Nabi tidak keluar untuk menjadi imam mereka. Falamma asbaha, ketika sudah datang waktu subuh, Nabi mengatakan, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum." Saya telah mengetahui apa yang kalian perbuat tadi malam. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrad alaikum. Tidak ada satu hal yang menghalangi diriku untuk keluar untuk mengimami kalian salat lail berjamaah, melainkan yang saya takutkan salat ini nanti justru malah diwajibkan untuk kalian. Jadi ilahnya, sebabnya Nabi hanya beberapa malam mengimami dan malam setelahnya beliau tidak adalah ditakutkan nanti akan diwajibkan untuk kaum muslimin. Wa dzalika fi Ramadan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dan kemudian sampai Nabi wafat, kemudian kejadiannya berlaku seperti itu. Ya. Ini dasar pensyariatannya, bahwa memang Nabi pernah berjamaah tapi memang tidak di semua malam. Tayyib. Perkara selanjutnya, al-jama'atu fit tarawih. Melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Apakah ada dalilnya? Jelas ada dalilnya. Dalilnya tadi, hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah yang barusan kita sebutkan, bahwa Nabi selama 2 malam mengimami sahabat untuk sholat tarawih, ya, di sebagian malam. Kemudian juga ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadisnya dari Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sumna ma'a Rasulillah Ramadhana falam yakum bina minasyahri syai'an." Abu Dzar bercerita, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan beliau tidak sholat malam bersama kami pada bulan itu sedikit pun. Hatta idza baqiya sab'. Maksudnya di awal Ramadan berjalan, beliau tidak melakukan sholat jamaah bersama sahabat-sahabat. Hatta idza, sampai ketika tersisa sekitar 7 hari, ya, sampai ketika tersisa sekitar 7 hari Ramadan, qoma bina hatta sulusul lail. Baru ketika tinggal sekitar 7 hari bulan Ramadan, Nabi baru kemudian keluar untuk sholat jamaah bersama sahabatnya. Sholat jamaah, sholat tarawih, sampai tersisa 1/3 malam. Bayangkan dari awal sholat lainnya Nabi bersama sahabat itu, di sini dilihat setelah Isya sampai tinggal 1/3 malam. Jadi bayangkan 2/3 malam dihabiskan untuk sholat tarawih. Berbeda sekali dengan kita, mungkin 20 menit, 30 menit selesai. Ini beliau sampai 1/3 malam tersisa baru selesai. Summa lam yakum binal lailah ar-rabi'ah. Yaitu berjalan, ya, tapi di malam yang keempat melaksanakan, harusnya hitungan malam yang keempat akan melakukan sholat jamaah lagi, Nabi tidak melakukannya. Wa qama binal lati taliha. Baru kemudian malam yang kelima, saya ulangi. Jadi kata Abu Dzar, ketika Abu Dzar dan sahabat yang lain berpuasa bersama Nabi, Nabi tidak melakukan sholat malam atau sholat tarawih di sini maksudnya berjamaah, kecuali sampai tersisa Ramadan tinggal 7 harian. Ramadan tinggal 7 harian, kemudian Nabi baru mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama sahabatnya.
di malam yang pertama, di malam yang kedua, malam yang ketiga. Di malam yang keempatnya Nabi tidak keluar. Tidak keluar untuk mengimami jamaah. Sampai kemudian di malam yang kelima Nabi keluar lagi, ya. Wa qama bina allati taliha hatta dhahaba nahwu min syatril lail. Di malam yang kelima Nabi keluar lagi mengimami jamaah sampai tersisa setengah. Jadi kalau tadi 2/3 malam habis dilakukan sholat jamaah, kalau yang sekarang setengah malam habis, jadi lebih berkurang, ya, agak berkurang. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau lailatana hadhihi, wahai Rasulullah, andai saja engkau, ya, mengajak kami untuk sholat nafilah, maksudnya di sini untuk sholat sunnah, maksudnya kenapa tidak dilanjutkan lagi sampai habis waktunya. Ini bedanya para sahabat dengan kita. Jadi ketika Abu Dzar dan sahabat yang lainnya di malam-malam sebelumnya itu sholat malamnya itu sampai hanya tersisa sepertiga malam akhir, hanya tersisa sepertiga malam terakhir bersama Nabi. Kemudian di malam setelahnya, di malam kelima, kok sekarang dikurangi porsinya. Yang tadinya sampai tinggal sepertiga malam, sekarang cuman tinggalnya setengah malam, alias sholat yang akhir-akhir ini lebih pendek daripada sholat yang awal-awal, lebih panjang. Tapi justru malah hal itu tidak menjadikan mereka senang. Justru malah mereka minta, wahai Rasulullah, kenapa tidak di-fullkan sekalian? Diisi, sisa malamnya diisi gitu. Berbeda dengan, ya, kita sekarang. Ini menunjukkan apa? Kualitas keimanannya berbeda. Kalau kita mungkin terkadang sebagian orang ada yang sholatnya justru sholat tarawih panjang sedikit, malah banyak yang protes. Malah banyak yang protes, sudah gelesak-gelesik, ya, tidak nyaman, ya. Bahkan ada yang protes kenapa tidak kulhu saja, ya. Bacaannya kenapa tidak kulhu saja, kenapa yang panjang-panjang. Jadi pengennya dipendekkan. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat mengatakan kenapa tidak diisi sekalian sisa malamnya. Nabi mengatakan, inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husibat lahu baqiyatu lailatihi. Nabi mengatakan, sesungguhnya seseorang jika dia melaksanakan sholat bersama imam sampai imam keluar atau sampai imam selesai sholatnya, maka untuk dia terhitung pahala sampai malam yang tersisa. Alias, ini keutamaannya, keutamaan ikut sholat berjamaah bersama imam. Jadi kalau kita ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai imam salam, walaupun mungkin masih tersisa malam-malamnya, maka seakan-akan kita tertulis pahalanya sholat semalam suntuk atau sholat full semalam. Makanya ketika tadi sahabat Abu Dzar ini di malam yang kelima kok porsi sholatnya dikurangi menjadi cuma setengah malam, dia mengatakan, ya Rasulullah, mbok sisa malamnya ini kita isi dengan sholat lagi nafilah. Nabi mengatakan, sesungguhnya lelaki seseorang, inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husibat lahu baqiyatu lailati. Sesungguhnya seseorang itu jika dia berdiri sholat bersama imam sampai imamnya selesai, dia melaksanakan sholat sempurna bersama imam, maka terhitung baginya sisa-sisa malamnya juga seakan-akan seperti sholat, alias seakan-akan dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Itu fadilahnya. Summa lam yakum binas sadisah. Kemudian di malam 1, 2, 3 Nabi sholat jamaah. Malam yang keempat tidak. Malam kelima Nabi sholat jamaah. Summa lam yakum binas sadisah. Di malam ke-6 Nabi tidak keluar. Wa qama binas. Kemudian di malam ke-7 Nabi keluar lagi, ya, untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan seterusnya. Faqama bina hatta khashina an yafutana wa mal qultu wa mal falah qala as-sahur. Sampai di malam terakhir, yaitu di malam ke-7. Di malam ke-7, ya, di malam ke-7 mereka melaksanakan sholat malam alias sholat tarawih ini. Nabi SAW di akhirnya ini full sholatnya.
Sampai-sampai hatta khashina an yafutanal falah. Sampai-sampai para sahabat takut tidak kedapatan waktu sahur. Apa itu al-falah? Qala as-sahur. Jadi ya, di malam 1, 2, 3 Nabi sholat sampai sepertiga malam, selesai. Di malam yang keempat libur. Di malam yang kelima sholat lagi, tapi agak dikorting, cuman sampai tengah malam. Kemudian malam yang keenam libur. Malam yang ketujuh sholat lagi, tapi Nabi terus sholatnya sampai seakan-akan waktu sahur mau habis. Jadi dipanjangkan. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya. Nah, dua hadis tadi, hadis riwayat Aisyah dan hadis riwayat Abu Dzar, menunjukkan kepada kita bahwa sholat tarawih berjamaah itu disyariatkan karena memang Nabi pernah mempraktekkannya. Wa baqiyal amru ala dzalika hatta kana zamanu Umar ibn al-Khattab fajama'an nas fit tarawih ala imam. Dan perkara ini berlangsung seperti itu ya, sampai datang zamannya Umar ibn al-Khattab untuk sholat di belakang imam yang satu. Disebutkan dalam hadis Urwah bin Zubair dari Aisyah, tuwfiya Rasulullah wal amru ala dzalik. Nabi SAW wafat, kemudian perkaranya masih seperti sebelumnya. Summa kadzalika kana fi khilafati Abi Bakar. Kemudian begitu juga di zaman kekhilafan Abu Bakar, sampai muncul kekhilafan Umar, hatta jama'ahum Umar ibn al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab. Sampai datang kemudian zamannya Umar ibn al-Khattab, Umar kemudian beliau mengumpulkan para jamaah satu. Faqama bihim fi Ramadan. Maksudnya gimana dikumpulkan? Dalam keterangan yang lain ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Maksudnya gimana? Disebutkan dari Abdurrahman ibn Abdul Qadir. Dia mengatakan kharajtu ma'a Umar. Saya keluar bersama Umar ibn al-Khattab ketika di bulan Ramadan menuju masjid. Fa'idan nasu auza' mutafarriqun. Ketika Umar di zaman beliau di bulan Ramadan, orang-orang di masjid berpencar-pencar, tidak dalam satu shaf, alias banyak orang yang sholat sendiri-sendiri. Yusalli rajul li nafsihi, ada orang yang sholat dirinya untuk sholat sendiri munfarid. Wa yusallis ar-rajul fa yusalli bi sholatihi rahad, ada juga sedikit dan seterusnya. Kemudian Umar mengatakan, inni ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahid. Saya berpendapat bagaimana kalau misalnya saya kumpulkan mereka untuk sholat di belakang imam yang satu. Kemudian Umar ibn Khattab, beliau memilih Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Akhirnya kemudian orang-orang sholat di belakang imam yang satu, itu kisahnya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW itu pernah sholat jamaah bersama sahabat, tapi tidak rutin, hanya di beberapa waktu saja. Kadang beliau sholat, kadang tidak. Bahkan di hadis Aisyah, Nabi cuma sholat 2 kali jamaah, kemudian setelahnya beliau tidak melaksanakan sholat jamaah tarawih lagi. Sampai Nabi SAW wafat, kemudian berganti kekhilafahan Abu Bakar. Zaman Abu Bakar pun juga seperti itu. Waktu itu orang-orang sholatnya ketika datang Ramadan macam-macam. Di masjid ada yang sholat tarawihnya sendiri, ada yang sholat tarawihnya berjamaah tapi jamaahnya sedikit-sedikit, pencar-pencar. Sampai datang kekhilafahan Umar, kemudian Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan mereka daripada sholat sendiri-sendiri, mendingan jamaah. Imamnya Ubay ibn Ka'ab. Akhirnya mulai zaman Umar, sholat akan jamaah. Kemudian Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ketika Umar ibn Khattab menjadikan orang-orang yang sebelumnya sholatnya tidak berkumpul berjamaah dengan satu imam, akhirnya dikumpulkan, kelihatan lebih rapi, lebih indah. Kemudian beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi.
sebaik-baik kebid'ahan adalah hal ini. Kemudian hadis inilah yang kemudian nanti jadi polemik yang sangat panjang, yang mana kemudian sebagian orang ada yang mengistilahkan nanti adanya bid'ah hasanah, alias perbuatan bid'ah yang baik. Kenapa? Nyatanya Umar bin Khattab saja mengatakan ini perbuatan bid'ah yang bagus, perbuatan bid'ah yang terpuji gitu. Dan tentu saja pendapat ini tidak tepat. Tentu saja pendapat tidak ada ya, sebagaimana dibantah oleh para ulama seperti Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah bid'ah yang buruk, sayyi'ah ya. Hadis Umar oleh para ulama dijelaskan bid'ah di situ maksudnya adalah kebid'ahan secara bahasa, bid'ah secara etimologi ya, bid'ah secara bahasa. Maksudnya adalah pemandangan ini tidak ada sebelumnya di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar ya. Setelah Nabi wafat tidak ada pemandangan sholat tarawih di belakang satu imam, tidak ada. Tapi bukan bid'ah alias membuat amalan ibadah baru yang tidak ada contohnya. Tentu berbeda. Jadi tidak mungkin Umar membuat di sini satu amalan ibadah baru yang belum ada contohnya. Kenapa? Karena nyatanya ada contohnya tadi. Hadis Aisyah dan hadis Abu Dzar menunjukkan bahwa Nabi pernah menjadi imam jamaah, alias pernah terjadi sholat tarawih secara jamaah. Jadi ketika Umar kemudian menghidupkan sholat jamaah ini di sholat tarawih, itu sejatinya Umar hanya mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan Umar paham betul dahulu Nabi tidak melaksanakan sholat tarawihnya secara berkesinambungan berjamaah. Karena apa? Karena dalam hadis tadi dikatakan bahwa Nabi takut nanti sholat tarawihnya akan diwajibkan. Dan ketakutan akan diwajibkan sholat tarawih itu sekarang sudah hilang di zaman Umar. Kenapa? Karena wahyu yang turun sudah selesai. Karena Nabi Muhammad SAW ketika wafat, maka seketika itu pula wahyu turun sudah selesai dan pensyariatan sudah sempurna. Ketika sudah tidak ada pensyariatan lagi, alias juga tidak ada ya wahyu yang turun, maka ketakutan sholat tarawih akan diwajibkan sudah hilang. Dan Umar sendiri mengumpulkan jamaah waktu itu memang karena mengikuti Nabi SAW. Dan itu nanti juga ijma ya. Apa yang dilakukan Umar itu nanti disepakati oleh semua sahabat. Disepakati oleh semua sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Suatu amalan ketika tidak ada yang menyelisihi, maka ini juga nanti masuk dalil yang namanya ijma', yaitu konsensus ulama gitu. Ya. Nah, itu pensyariatan sholat tarawih secara jamaah. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya sebelum melaksanakan sholat tarawih, itu terkadang sebagian kaum muslimin ada yang melaksanakan namanya sholat iftitah gitu. Ada sebagian kaum muslimin yang setelah sholat isya gitu, kemudian padahal mereka juga sudah sholat ba'diyah isya, sebelum melaksanakan sholat tarawih masih sholat dulu iftitah 2 rakaat. Jadi akhirnya nanti jumlahnya kalau ditambah sholat tarawih yang 11 rakaat jadi 13. Nah, apakah pelaksanaan sholat iftitah ini tepat ketika sholat tarawih? Yang benar adalah kurang tepat ya. Karena sholat iftitah yang 2 rakaat itu dahulu Nabi lakukan, Nabi praktekkan adalah untuk qiyamul lail yang tahajud, sholat tahajud. Jadi bukan sholat tarawih yang dilakukan di awal waktu. Adapun
Nabi SAW sholat 2 rakaat ringkas, sholat 2 rakaat ringan, iya, itu dilakukan ketika beliau hendak sholat tarawih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri agar lebih bersemangat. Alias beliau mau sholat 11 rakaat, ya, sholat malam, beliau buka dulu dengan 2 rakaat ringan agar badannya terbiasa dulu. Nah, itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah. Aisyah bercerita, kana Rasulullah SAW idza qama minal laili liyusalli. Di situ hadisnya jelas. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah idza qama minal lail. Dahulu Nabi SAW jika beliau berdiri, beliau bangun dari tidurnya di malam hari, liyusalli, untuk sholat malam. Iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Beliau membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Jelas itu hadisnya qama minal lail. Dan di dalam buku-buku fikih itu dibahas di pembahasan sholat tahajud, bukan di pembahasan sholat tarawih, tapi di pembahasan sholat tahajud. Jadi kalau ada sholat iftitah yang 2 rakaat dilaksanakan sebelum tarawih, itu kurang tepat sisi pendalilannya. Karena Aisyah mengatakan idza qama minal lail, jika beliau bangkit untuk sholat malam, gitu. Dari hadis yang lain juga disebutkan, hadis Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mengatakan idza qama minal laili falyaftatih salatahu. Jika seorang bangkit di malam hari, maka hendaklah membuka salatnya bi rak'ataini khafifataini. Membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringkas. Dijelaskan oleh para ulama, wa dzalika liyanshuta bihima lima ba'dahuma. Tujuannya agar bersemangat, agar badannya fresh dulu, agar badannya terbiasa dulu. Dan itu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, bahwa 2 rakaat ringan yang dikatakan sholat iftitah itu, sholat pembukaan itu dilakukan ketika sholat tahajud, alias ketika bangun setelah bangun tidur, agar fresh dulu badannya, agar semangat dulu, dibuka dengan 2 rakaat ringan, baru masuk yang jumlah yang 11 rakaat itu. Adapun diterapkan di sholat tarawih, maka itu kurang tepat. Kenapa? Karena tujuan 2 rakaat ringan tadi adalah untuk memberikan semangat. Sedangkan yang di sholat tarawih sudah semangat karena sebelumnya sudah dibuka dengan sholat isya, bahkan sudah diiringi setelahnya dengan sholat ba'diyah. Udah semangat, sudah seger badannya. Jadi penggunaan dalil itu untuk sholat tarawih itu kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, kemudian kita berpindah ke Jumat. Ini berapa sih? Nah, disinilah yang menjadi perbincangan para ulama. Ada yang kekeh jumlahnya 11, atau ada yang bilang 13. Ada juga yang bilang 20 tanpa witir. Ada yang bilang 39. Ada yang bilang 47. Nah, itu gimana? Di sini dikatakan qad marra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka yazidu fi ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Di beberapa hadis yang lalu dijelaskan bahwa Nabi SAW itu tidaklah beliau sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Seperti hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, makanan Nabi SAW atau mazza dan Nabi SAW fi Ramadan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi SAW tidak menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Nah, dari sini katakan berarti maksimal 11 gitu. Berarti maksimal 11. Ada juga yang mengatakan 13.
dan itu ada dalilnya juga. Yang mengatakan 13 memakai dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kana salatun Nabi 13 rakaah. Dahulu salatnya Nabi SAW, salat malam itu 13 rakaat. Nah, gimana nih? Kata Aisyah 11. Dahulu Nabi SAW salatnya 13 rakaat. Hadis yang lain dari Zaid bin Khalid al-Juhani juga menyebutkan dalam hadis lumayan panjang, kemudian di akhir hadis beliau mengatakan dzalika 13 rakaah. Beliau juga mengatakan jumlahnya semua 13 rakaat. Para ulama yang mengatakan bahwa maksimal cuma 11 rakaat, kemudian menafsirkan hadis yang mengatakan Nabi sholat 13 rakaat itu dengan beberapa kemungkinan. Tidak disebutkan 13 rakaat itu, yang 2 rakaat sebelumnya adalah ba'diyah isya gitu. Jadi beliau sholat ba'diyah isya dulu 2 rakaat, baru masuk ke yang 11. Jadi totalnya 13. Tapi intinya sholat malamnya adalah 11. Itu penafsiran sebagian ulama agar hadisnya bisa dikompromikan. Jadi tidak berbenturan, agar tidak berbenturan ini piye toh, yang satu 11, yang satu bilang 13. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan enggak, itu sama-sama 11. Cuman yang menyebutkan itu 13, itu yang 2 rakaat itu adalah ba'diyah isya. Sebagian yang lain mengatakan enggak, memang benar 11. Tapi yang 2 rakaat itu bukan juga ba'diyah isya, tapi yang 2 rakaat itu adalah tadi sholat iftitah, yaitu sholat 2 rakaat sebelum masuk ke sholat malam. Ada juga yang mengatakan enggak, yang 2 rakaat itu adalah ba'diyah subuh. Qobliyah subuh. Jadi Nabi sholat dulu 11 rakaat, ya, tapi sholat 11 rakaatnya sudah sampai sahur habis, mendekati subuh. Kemudian pas masuk subuh, beliau selesai witir langsung sholat lagi 2 rakaat. Qobliyah subuh. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan para ulama menafsirkan gitu. Tetap intinya cuma 11 rakaat. Adapun kalau sampai 13, maka yang 2 itu ada kemungkinan itu adalah ba'diyah isya. Jadi beliau ba'diyah isya 2 rakaat langsung sholat, kemudian sholat malamnya full. Ada yang mengatakan enggak, bukan ba'diyah, tapi itu adalah ketika beliau bangun tidur malam, kemudian sholat dulu iftitah 2 rakaat, kemudian baru 11. Ada yang mengatakan juga beliau tidak pakai iftitah, tapi langsung sholat 11, tapi sholatnya panjang sampai waktu malam habis, sampai masuk sholat subuh, beliau kemudian setelahnya langsung sholat qobliyah subuh, ya, gitu. Jadi intinya kemudian tetap 11. Tetapi para ulama yang lain mengatakan, ya, perbuatan itu menunjukkan jumlah yang harus dikerjakan, gitu. Bukan jumlah yang harus dikerjakan, alias tidak ada ukuran baku yang tegas. Alias tidak ada ukuran baku yang tegas harus 11 gitu. Dan itu dikemukakan nanti oleh Ibnu Taimiyah, ini pembesar, dan juga yang lainnya, Imam Suyuti misalnya. Nah, di sini misalnya kutipan Imam Suyuti, Kitab Al-Masabih fi Sholati Tarawih. Kitab Al-Masabih fi Sholati Tarawih dikatakan wa amma allati shalla fiha tarawih. Adapun malam-malam yang Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih di dalamnya, bi ashabihi bersama sahabat-sahabatnya, falam yuzkar adadur rakaat fiha. Tidak disebutkan jumlah rakaat yang pastinya di situ. Wala yasihhu haditsun fi tahdidi adadi hadhir rakaat. Bahkan kata beliau, tidak ada hadis yang sahih, yang valid dalam penetapan jumlah rakaat yang memang harus dikerjakan harus itu. Jadi tidak ada penentuan secara pasti jumlah rakaatnya. Dan nanti ya akan bersesuaian dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya nanti akan ada sholat tarawih yang 11, akan ada sholat tarawih yang 20 rakaat tanpa witir menjadi 21 dengan witir atau 23 misalnya. Ada juga yang 39, ada juga yang 47 ya, dan yang lainnya.
Tapi saya rasa sampai sini dulu untuk menjelaskan, ini masih panjang pembahasannya. Untuk penjelasan tentang beberapa gambaran rokaat sholat tarawih, insyaallah di pertemuan di malam besok, esok malam insyaallah, penjelasan terakhir tentang sholat tarawih. Ya mungkin itu dulu, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.